kelarian, bahagiakanlah dia. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Aslam Fitri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang terhormat Yayasan Pendidikan Muslim Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Yang terhormat Ibu Listiani SPD selaku Kepala Sekolah TK Muslimat NU. Yang terhormat Ibu Ainul Rahma MPD selaku DPR Asistensi Mengajar. Dan yang terhormat para tamu undangan serta teman-teman asistensi mengajar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa acara yang pertama yang di pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu dikutuk. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kedista selaku pemateri kegiatan parenting kita pada hari ini, kepada yang terhormat Bapak-bapak wali murid khususnya dari kelompok B, dan yang terhormat juga ibu-ibu wali murid dari kelompok B, serta teman-teman dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selaku penyelenggara parenting, kegiatan parenting pada pagi hari ini. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dari Allah lah kita semua nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kemdesta untuk kegiatan parenting pada siang hari ini menjadi satu tambahan wawasan bagi kita semua, sehingga bisa memberi manfaat pada diri. Itu akan bisa terjadi. Dari para mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman yang baik yang berada di TK Muslimat NU 1 ini, sehingga nantinya akan menjadi calon-calon guru dan menjadi guru-guru TK Muslimat atau guru-guru TK yang berkualitas. Amin. Dan kami juga dari lembaga TK Muslimat NU 1 ini, ketika kami mendapatkan kepercayaan untuk ditempati para mahasiswa ini, sangat-sangat memberi manfaat, karena dari ilmu-ilmu mereka juga akan bisa kami peroleh dan bisa kami terapkan di lembaga kami, terutama di periode kedua kemarin. Itu saatnya akreditasi. Pas di situ ada 5
mahasiswa yang praktek di sini. Bulan puasa Ramadan yang lalu kami mendapatkan perintah ataupun mendapatkan panggilan untuk melaksanakan akreditasi, sehingga di bulan Ramadan itu mereka juga kami ajak untuk ikut serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kami ucapkan terima kasih kepada TK Muslimat NU beserta seluruh jajarannya yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan Prodi Pendidikan Keislaman Ujian ini. UIN Maulana Malik dari Malang, dan kami kan mungkin sudah beberapa kali mahasiswa kami ke sekolah ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian dan dirahmati Allah. Mungkin kita perlu perkenalan dulu. Untuk nama saya Keli Desta Rahmanto ya. Mungkin ini nama yang cukup asing kalau di daerah Malang dan sekitarnya. Akan saya dikira orang Bali dari Bali ya. Bukan. Memang karena nama itu nama endemik, nama yang hanya di daerah tertentu, yaitu kalau itu di daerah Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Dan asal saya dari intermezzo ini nama saya. Jadi di Malang ini kadang sering karena asing menyulitkan saya kalau sedang pesan makanan di jangan. Ini atas nama siapa Pak? Atas nama Keli. Pasti ceritanya nanti panjang Bapak Ibu. Pasti ditanya, kan? Siapa? Keli. Faktor penyebabnya serta mengapa peranan ayah yang sangat penting dalam pertumbuhan anak. Mungkin dari Bapak Ibu wali murid ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Banyak yang hanya yang dapat, tapi konteksnya dalam ada ini. Di sini ayah ini bukan jawab. Secara materi, secara apa yang menjadi keluarga, semua terjadi. Tapi ada sisi negatif ayah yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin tidak pada apa kerohaniannya kurang. Jadi ketika ada azan tidak ada sholat, terus juga mungkin ada sifat lain yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin mama yang suka banyak cewek itu masalahnya. Jadi bagaimana sifat seorang itu untuk menghadapi itu? Tentunya nih, kan nggak mungkin kalau cerai nanti kehidupannya masa depannya seperti apa. Tetapi ketika ibu ini mau melawan ayah nggak mungkin. Dengan negatifnya tadi, sehingga setiap hari harus bersandiwara juga mau berapa tahun. Jadi bagaimana? Kalau ayah enak aja tidak kuat, yang penting anak kasih uang, anak ngomong kasih uang, tapi ayah ini betul-betul kandangannya orang sekolah tidak bisa. Ini pertanyaan menarik ini Bapak Ibu. ADHD kadang-kadang di seperti itu, maka penanganannya memang tidak bisa disamakan dengan anak normal. Ya. Itu yang pertama harus kita pegang dulu, bahwa anak ADHD atau hiperaktif itu memang anak berkebutuhan khusus. Maka penanganannya juga akan lain. Di sekolah-sekolah yang
menggunakan sistem inklusi, artinya anak-anak berkebutuhan khusus ini jadikan. Katanya tadi agak terlambat. Maaf, kalau saya ingin menanggapi dari Bapak itu tadi. Dari Bapak itu tadi, mungkin dari penjelasan Bapak Telik tadi sudah sangat menambahkan kami. Tapi dari Bapak menambahkan dari mungkin dari lingkungan saya terutama, mungkin ada yang seperti Bapak itu yang disampaikan seperti itu. Kalau dari Bapak yang tadi disampaikan bahwa ada bapak yang otoriter kayak gitu ya, saya menganggap itu otoriter. Jadi kayaknya itu ibunya yang perlu belajar bagaimana caranya supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan bapaknya. Jadi ibu dan bapak harus sama-sama belajar sebenarnya, tapi yang terpenting ibu belajarnya tidak monolog. Jadi daripada buka konten yang di Facebook atau di IG atau di TikTok yang bermacam-macam, lebih baik buka IG-nya Dr. Aisyah Bakran itu kan bisa belajar cara berkomunikasi dengan pasangan atau cara berkomunikasi dengan anak yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Telik tadi. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah nggak ada pertanyaan, yang pertama menambahkan dari pengalaman kami untuk fokus anak-anak ya. Fokusnya anak-anak itu kalau saya punya pengalaman kemarin dari Bapak Wayan selaku dosen dari mungkin UIN dari UIN ya, UIN apa ya, yang kemarin UM itu dulu juga pernah memberikan seminar pada guru-guru TK bahwa memang anak seusia PAUD, TK ataupun KB itu memang untuk konsentrasi atau fokus itu kan memang sulit. Dan itu setelah diteliti ternyata memang anak bisa fokus itu sesuai usianya seperti itu. Jadi anak usia 7 tahun dia bisa fokus, benar-benar fokus itu paling lama itu 7 menit begitu. Makanya kita pembelajaran itu di TK selama 2,5 jam itu pembelajaran anak kita berikan waktu jeda untuk bermain. Itu pun untuk menghilangkan rasa jenuh anak-anak karena untuk fokus itu anak-anak kan tidak bisa seluruhnya 100% harus dia menerima pembelajaran. Jadi memang perkembangan anak untuk fokus itu sesuai dengan usianya seperti itu. Kemudian yang kedua kami ingin bertanya, apa psikologi anak itu anak perempuan apakah memang pendekatannya secara psikologi itu memang lebih dekat dengan ayahnya seperti itu. Kalau anak perempuan katanya lebih dekat dengan ayahnya, kalau laki-laki dengan ibunya seperti itu. Kemudian yang kedua laki-laki dalam pengasuhan anak di dalam rumah tangga itu sangat penting dan mempunyai dampak ke depan yang positif. Artinya kalau peran itu ditiadakan, maka ada kemungkinan dampak negatif ke depannya seperti dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu kita sebagai orang tua sudah sebaiknya mengambil langkah preventif ya. Mungkin anak kita masih dalam tahap pertumbuhan yang dimana itu memorinya masih cukup tajam, jadi pesan atau ingatan kebersamaan terhadap keluarga itu akan dia bawa seumur hidupnya. Lalu juga setelah yang menyadari, sudah mengajak Bapak semua untuk memahami pertumbuhan anak, tahapan pertumbuhan. Jadi kita bisa tidak hanya melihat kelakuan anak itu dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa. Lalu komitmen untuk berbagi peran dengan ibu atau dengan istri. Silakan, mungkin masing-masing keluarga mempunyai kegiatan yang berbeda, tapi itu bisa kita bagi. Tugas ayah terkait dengan anak itu nanti ngapain aja disepakati sendiri dengan istri. Nah saat dulu juga begitu, jadi
belum punya anak, saya sudah ditodong dulu. Besok pokoknya kalau punya anak, aku nggak mau kalau ngasuh sendiri. Jadi kamu sebagai suami juga harus mau ngasuh. Siap atau tidak? Ya siap nggak siap kan ya? Karena pengen punya anak, ya siap. Nah, setelah punya anak, ya ini ditagih janjinya. Maka dari itu dulu waktu anak saya lepas atau pukul pusok ya, itu mulai saja ditagih ya. Akhirnya saya ya mandikan, ya bori, ya gula juga gitu. Lalu termasuk buku-buku ini bukan saya bapak-bapak yang beli, tapi ini istri saya. Istri saya yang beli, ya nyekoki ke saya karena saya sudah janji dulu. Katanya mau masuk bersama. Nah ini silakan dipelajari buku ini. Mungkin itu bapak-bapak dan ibu yang sedikit pengalaman saya menjadi seorang ayah yang bisa saya bagikan ke bapak-bapak ibu semua. Terima kasih Bapak dari atas penyampaian mata oleh Ibu Sejani selaku Kepala Sekolah TK Muslimat Negeri 1 Surabaya. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doaku